Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Ritonga, NIM 0104211006. Saya dari Prodi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya akan memaparkan sedikit banyak materi saya tentang hadis, yang dimana dosen pengampu yaitu Bapak Muhammad Iqbal Abdullah Muin. Baik, masuklah kita ke materi pertama, yang dimana materinya yaitu pengertian dari hadis itu sendiri. Hadis secara harfiah berarti berbicara, perkataan atau percakapan. Dalam terminologi Islam, hadis berarti melaporkan, mencatat semua pernyataan dan tingkah laku dari Nabi Muhammad SAW. Menurut istilah ulama ahli hadis, hadis yaitu apa yang diriwayatkan dari Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan sifat jasmani ataupun sifat akhlak, berjalan setelah dan terkadang juga sebelumnya, sehingga arti hadis di sini semakna dengan sunnah. Baik, selanjutnya itu metode memahami hadis. Menurut Arifuddin Ahmad, bahwasanya metode memahami hadis ini diartikan teknik interpretasi, yang dimana itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu interpretasi tekstual, lalu interpretasi kontekstual, dan interpretasi intekstual. Lalu ada juga prinsip-prinsip dari hadis itu sendiri. Yang pertama, prinsip jangan terburu-buru menolak hadis yang dianggap bertentangan dengan akal sebelum melakukan penelitian yang mendalam. Lalu prinsip yang kedua yaitu memahami hadis secara teknik ataupun madhui, sehingga memperoleh gambar utuh mengenai tema yang kita kaji. Baik, yaitu lanjut ke materi metode madhui. Pengertian dari metode ini sendiri menurut terminologi ialah mengumpulkan hadis-hadis yang terpecah-pecah dalam kitab-kitab hadis yang terkait dengan topik tertentu, kemudian disusun dengan sebab-sebab munculnya atau pemahamannya dengan menjelaskan dan mengkaji dalam masalah tertentu. Lalu pengertian menurut para ahli mengenai metode ini yaitu yang pertama, menurut Mustafa Muslim berkata bahwasanya yang dimaksud madhui adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Lalu menurut Al-Farmawi, metode ini adalah mengumpulkan hadis-hadis yang terkait dengan satu topik atau satu tujuan, kemudian disusun sesuai dengan asbab al-murid dan pemahaman yang disertai dengan penjelasan, mengungkapkan, dan penafsiran tentang masalah tertentu. Lalu yang terakhir, menurut Amfuddin Ahmad mengatakan bahwasanya metode ini adalah pensyaratan atau pengkajian hadis berdasarkan tema yang dipermasalahkan, baik menyangkut aspek ontologinya maupun aspek epistemologinya dan aksiologinya saja. Lalu ada pula ciri-ciri metodologi ini. Yang pertama, menghimpun hadis-hadis yang membicarakan satu topik tertentu, memahami makna dari masing-masing hadis, memahami hadis secara komprehensif dengan menggunakan pendekatan tematik. Lalu ada unsur-unsur metodologi tematik, menentukan topik atau judul yang akan dikaji, lalu mengumpulkan hadis-hadis yang terkait dengan topik yang telah ditentukan, lalu melakukan persyaratan atau pengkajian sesuai dengan tema, lalu memahami salah satu atau seluruh aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang terkait dengan tema. Lalu ada langkah-langkah pengkajian hadis dengan metodologi tematik. Yang pertama, menentukan tema atau masalah yang akan kita bahas. Lalu yang kedua, menghimpun atau mengumpulkan data hadis-hadis yang terkait dalam satu tema, baik secara lafaz maupun secara makna melalui kegiatan al-hafidz. Lalu yang ketiga, melakukan kategorisasi berdasarkan kandungan hadis dengan memperhatikan kemungkinan perbedaan peristiwa udhul hadis tersebut. Lalu yang keempat, melakukan kegiatan itibar dengan melengkapi seluruh sanad, melengkapi penelitian sanad yang matan, yang meliputi kualitas pribadi, kapasitas mengintelektualkannya, dan metodologi perwayatannya melalui penelitian meliputi
kemungkinan adanya ilat dan safat atau kejanggalan. Lalu yang terakhir, melakukan matan yang meliputi penelitian kemungkinan adanya perawi ataupun cacat, ilat ataupun cacat, dan syanad ataupun kejanggalan, mempelajari tentang yang mengandung arti serupa. Langkah-langkah mengkaji hadis dengan metode tematik. Yang pertama itu membandingkan berbagai syarah hadis, lalu yang kedua melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis atau ayat-ayat pendekatan pelengkapan pembahasan hasil, lalu yang ketiga dengan hadis-hadis ataupun ayat-ayat pendukung menyusun penelitian menurut kerangka besar konsep, lalu yang kelima menarik kesimpulan dengan argumentasi. Baik, lalu ada kelebihan dan kelemahan dari metode Madhui ini. Yang pertama itu kelebihan. Kelebihannya dapat mempertimbangkan semua hadis yang ada dalam satu kasus antara satu dan hadis lainnya dengan mendukung, tidak saja dalam penguatan sumber ataupun kesahihan hadis, melainkan juga dalam kejelasan makna. Lalu yang kedua, dapat ditetapkan judul-judul pembahasan yang akan dibahas, membuat pembahasan itu sempurna dan utuh. Maksudnya menampilkan tema sesuai dengan masalah secara utuh, tidak terpisah-pisah, bisa menjadi tolak ukur untuk mengetahui pandangan-pandangan hadis tentang suatu masalah tersebut. Lalu adapun kelemahan dari metode ini yaitu memenggal hadis. Maksudnya adalah metode ini mengambil satu kasus di dalam satu hadis atau lebih, mengandung permasalahan berbagai masalah, membatasi pembahasan hadis dengan adanya penetapan judul di dalam pembahasan hadis. Maknanya dengan sendirinya berarti membuat suatu permasalahan menjadi terbatas ataupun tidak sesuai dengan topik. Selamat datang di kuis santai. Baik, setelah melewati pembahasan yang sedikit banyak saya paparkan, lalu materi selanjutnya kita masuk ke kuis. Oke, tenang, kuis ini nggak begitu sulit. Jadi langsung aja kita ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama yaitu segala ucapan, perbuatan, dan takrir Nabi Muhammad SAW adalah pengertian dari A. Hadis, B. Quran, C. Ijma, D. Qiyas. Oke, apakah jawabannya A? Oke, jawabannya A, yaitu hadis. Karena di pembahasan saya tadi, saya ada menjelaskan yaitu hadis adalah segala ucapan, perbuatan, dan takrir Nabi Muhammad SAW. Lalu soal yang kedua yaitu orang yang meriwayatkan hadis disebut A. sanad, B. rawi, C. sahabat, D. tabi'in, E. tabi'ut tabi'in. Apakah jawabannya A? Salah. Apakah jawabannya B? Iya, betul, karena rawi yaitu orang yang meriwayatkan hadis. Masuk kita ke kuis yang terakhir. Hadis tentang rukun Islam diriwayatkan oleh A. Abu Bakar, B. Abu Abdurrahman, C. Bukhari Muslim, D. Abdullah bin Umar. Apakah jawabannya C? Bukhari Muslim? Salah. Apakah jawabannya B? Abu Bakar Abdurrahman? Ya, betul, karena Abu Bakar Abdurrahman adalah penriwayat hadis tentang rukun Islam. Baik, sekian pembahasan saya, materi saya tentang hadis. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.